Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan untuk gelombang elektromagnetik masih, kemudian bentuk umum. Kita akan mencoba bentuk umum dari solusi gelombang elektromagnetik. Kita batasi nanti dengan gelombang datar. Apa yang dimaksud dengan gelombang datar? Nah, di sini kita sudah menemukan dari bahwa gelombang elektromagnetik itu dibentuk seperti ini. Persamaannya seperti ini. Baik elektrik maupun magnetik itu bentuknya sama. Ini sama seperti gelombang tali ya. Ini kita sudah turunkan. Cuman kecepatannya ini adalah kecepatan cahaya. Nah, ini kecepatan cahaya kita dapatkan. Ini dari turunkan dari persamaan Maxwell. Nah, solusi umumnya adalah apa sih bentuk dari E ini? Ini kita belum mengetahuinya. Kemudian bentuk dari medan magnetik ini seperti apa? Nah, solusi umum yang dimaksud adalah bagaimana ketika dimasukkan oleh fungsi E dan fungsi B ini menghasilkan apa? 0. Nah, sebelumnya untuk gelombang tali kita punya solusi umum ya. Begitupun untuk solusi umum dari gelombang elektromagnetik. Ini juga sama, ini bisa untuk E-nya sama dengan X. Ini kita ambilnya satu dimensi dulu, ini vektor sama dengan E0. Kemudian kita tidak tahu ini fungsinya apa, hanya saja dia isinya dari omega T dikurang dari merambat ke kanan ya, ini X. Vektor X. Kemudian untuk B sama, untuk medan magnetik ini dalam arah X. Ini sama dengan amplitudenya B0-nya, ini suatu fungsinya omega T sama dengan min vektor K dan dalam arah X. Dengan F ini ceritanya kita tidak tahu fungsinya apa, hanya saja dia ketika diturunkan 2 kali, turunan kedua terhadap X maupun terhadap T ini berkelakuan baik. Artinya berkelakuan baik itu salah satunya adalah dia memenuhi hubungan posisi dengan kecepatan maupun percepatannya. Pembuktiannya ini sejalan dengan pembuktian yang sebelumnya. Nanti kita lihat dari ini, kita akan lihat bahwa fungsi yang diitunya adalah fungsi yang berkelakuan baik. Nah, salah satu bentuk fungsi kelakuan baik itu adalah dalam sinus kosinus sama atau diungkapkan dalam eksponensial ya. Nah, itu jika diturunkan pertama kecepatan, turunkan kedua percepatan, kemudian bisa mendapatkan nilai-nilai selanjutnya yang lebih mudah untuk mendapatkan fungsi-fungsi umumnya. Solusi non-trivial artinya bisa kita dapatkan nilainya. Yang paling sederhana untuk persamaan gelombang yang tadi adalah gelombang harmonis. Kita sudah mempelajari gelombang harmonis di mana nilai amplitudonya itu adalah tetap. Dan faktor perambatannya itu yang ada komponen omega T dan dalam arah vektor K kemudian sumbu X ini dinyatakan dalam dua. Yang pertama adalah dinyatakan dalam sinus kosinus. Ini kita bisa ketuliskan berarti ini E X T. Kemudian ini B dalam arah XT juga. Ini untuk membuat ringkas sama dengan amplitudonya tetap, medannya. Hanya saja arah perambatannya itu kita ganti pakai kosinus omega T min K dot X. Ini berkelakuan baik ya. Sinusoidal, walaupun kita pakainya kosinus juga boleh. Fungsi kedua adalah ketika diturunkannya itu
Ini sama untuk X, T, ini untuk B. Representasinya pakai bilangan kompleks. Nah, kalau bilangan kompleks ini juga fungsi yang berkelakuan baik juga. Dikalikan E bilangan imajiner atau bilangan kompleks omega T minus KX, sama ya. Hanya saja perubahan dari cos ininya sama perubahan dari E-nya. Kita bisa dilihat. Kedua bentuk ini adalah nomor 1, nomor 2 ini adalah bentuk eksplisit dari yang kita tuliskan tadi sebelumnya ya. Ini udah jelas eksplisit, artinya tertulis, artinya sudah fokus di ini aja, di fungsi berkelakuan baik ini. Nah, solusi dari model 1 dan 2 ini adalah yang kita sebut sebagai gelombang datar harmonis. Gelombang datar harmonis. Ini penggambarannya seperti itu, biasa disebut juga sebagai monokromatik. Monokrom berarti hanya satu, kalau monokromatik kan frekuensi, panjang gelombang, seperti itu ya. Nah, sebutan datar berkaitan dengan muka gelombang yang berbentuk bidang datar tegak lurus pada arah vektor perambatan K. Nah, ini dia. Ini disebut bidang datar, ini saya warna hijau. Ini jadi kalau kita punya ada arah misalkan X, Y, Z, nih X1 ini X, vektor satuannya Y, kemudian Y-nya adalah X2, kemudian vektor satuannya adalah J. Nah, ini untuk yang K ini kan Z ya. Nah, ketika gelombangnya mengarah ke arah sana, X-nya satu ke arah sana, kemudian satunya lagi X-aksennya ke arah sumbu Z dua-duanya, kan sebenarnya kan gelombang itu kan ada B sama ada E ya. Dan mengarah ke arah sana nih. Nah, bidang yang kita batasi ini berupa bidang. Bidang berarti kan 2 dimensi ya, panjang kali lebarnya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa perkalian titik antara vektor X dengan satuan K itu sama aja dengan ini ya. Artinya kalau misalkan di sini juga E, di sini juga B, seperti itu ya. Nah, ini disebut gelombang bidang. Artinya dia semua sama-sama mengarah ke arah K. Nah, gabungannya itu membentuk, kita batasi dengan bidang datar. Nah, dinyatakan berarti di sini bisa ditulis, kita nyatakan vektor K dikali X karena sama berarti dia ini konstan. Oke. Nah, ini kemudian juga vektor satuan K dikali X ini juga konstan. Selanjutnya yang perlu diselidiki adalah, yang perlu kita selidiki adalah hubungan antara medan E dan medan B dalam gelombang elektromagnetik. Dari persamaan Maxwell ketiga dan keempat, masih ingat kalian tentu yang bentuk ketiga dan keempat, lihat video sebelumnya, kita dapat melihat dan mengambil kesimpulan bahwa gelombang elektromagnetik selalu merupakan perambatan osilasi E dan B. Nah, ya ini X dan X aksen ini. X dan X aksen ini adalah perambatan osilasi dari E dan B secara bersamaan. Karena tidak mungkin hanya ada E aja atau B aja. Hubungan lebih terinci dan akan menyangkut faktor propagasi. Propagasi itu perambatan. Kalau perambatan dia bergantung terhadap arahnya, koordinat apa, sama koordinat dari T, arah dalam T. Kedua medan, arah osilasi, polarisasi atau arah getarannya kan dia apakah mengutup, berarti mengutup ya hanya arah X aja. Dalam persamaan persebelumnya, yang dua persamaan yang dinyatakan tadi, telah kita mudahkan atau kita anggap, asumsikan atau andaikan faktor propagasi yang sama untuk A dan B, faktor propagasinya sama.
Nah, sehingga misalkan kita tuliskan seperti ini. Faktor propagasinya untuk E dalam arah X, T, ini sama dengan E0, amplitudonya ya. Kemudian ini dalam arah vektor satuan X. X itu apa? Dalam arah X ya. Kita ungkapkan misalkan I bilangan kompleks omega T minus K X 3 dalam arah K ya. Ini kan K. Nah, kemudian kita dapatkanlah. Kemudian untuk yang B juga sama XT, hanya saja diungkapkan dalam B itu kan medan E dengan C. B0 itu kan E0 bagi C ya. Ini kita nilai dalam arah apa dia merambat? Dalam arah Y. Vektor satuan, kemudian E I omega T minus KX3. Ini sudah tidak ada ya. Ini sudah tidak ada K di atas ini. Oke. Hubungan lain. Nah, kita udah dapat hubungan itu. Kemudian hubungan lain antara dan E dan B. E ini hubungan antara ini kedua ini. Pokoknya kita berkutik gelombang elektromagnetik ada E dan B ini aja secara umum dan bertahap sebagai berikut. Yang pertama adalah transversalitas polarisasinya. Polarisasinya mengutup dalam arah X, kemudian ke transversalnya, bentuk transversalnya kita menggunakan persamaan Maxwell 1 ya. Untuk ruang bebas sumber, kalau misalkan ruangannya bebas tidak ada sumber, hanya ada medan E aja, berarti kita dapatkan turunan titik dari E itu tidak ada sumbernya, berarti dia 0. Vakum ya. Ini ruang bebas sumber. Dari persamaan 52, dari persamaan ini, salah satu ini persamaan ini, yang satu atau yang dua, atau pilih yang kita yang dua aja yang bilangan kompleks ya. Coba nanti kalian lanjutkan bagaimana hubungan antara vektor K dot E itu sama dengan 0. Kan kalau seperti ini kan kalau aturan divergensi kan berarti artinya apa? Berarti K tegak lurus dengan E. Ya enggak? Nah, dari persamaan Maxwell yang ketiga di mana V E itu apa? Min do B per do T. Persamaan Maxwell yang ketiga. Dan persamaan 1-2 tadi yang sebelumnya akan diperoleh. Nah, ini coba kalian uraikan lagi. K vektor ketika dicrosskan dengan E itu menghasilkan omega B. Ingat-ingat ya, ini sebenarnya bentuk lain dari persamaan Maxwell yang diuraikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dimana solusi umumnya apa yang tadi? Yang ini ya, yang E0 I omega T. Kalau yang kemarin-kemarin kan pakai cos pakai yang seperti ini. Oke ya. Kemudian jika kita mengingatkan kalau itu gelombang V sama dengan omega per K atau kecepatan cahaya untuk gelombang elektromagnetik sama dengan omega per K. Ini skalar semua ya, maka kita dapatkan omega sama dengan C dikali K. Karena kita mengetahui tadi vektor K dikali E itu sama dengan omega B, maka ini kan kalau misalkan sama-sama kita kalikan omega berarti kan omega di sini kali C kali K ya, kali B. Ini masih K kali E. Ini kita bagi K vektor dibagi K atau harga skalarnya dikali E sama dengan C kali B. Ini apa?
vektor satuan cross E ini masih vektor sama dengan C kali B. Ya, hati-hati ya. Nah, kemudian kita dapatkan B-nya sama dengan, langsung aja dibalik seperti C, faktor satuan K berarti dalam arah X dikali E. Ini hanya manipulasi aljabar vektor aja yang sederhana. Sehingga untuk persamaan tadi nih, persamaan yang kita tuliskan tadi E, silakan kalian bisa lengkapi. Yang E0 dalam arah XI, kemudian E min I omega T minus KX3 persamaan ini untuk yang B sama ya, sama seperti ini bentuknya tadi yang sebelumnya. Nah, kita akan mendapatkan kita olah, maka sebenarnya ini isinya kita pindahkan, berarti E itu isinya adalah kecepatan cahaya kali medan B itu cross vektor satuan K, di mana K sama dengan C per E kuadrat E cross B. Nah, lagi-lagi sebenarnya intinya hanya ini ya. Nah, hubungan antara ada 3 jadi K, vektor K, kemudian E dan B, berdasarkan persamaan di atas bisa kita gambarkan seperti ini. Pertama, ini kita lihat ini E-nya, misalkan kita anggap ini E-nya medan listriknya, kemudian ini adalah medan B-nya. Kalau mereka berjalan, bergerak, memunculkan osilasi, semuanya saling tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Nah, ini menghasilkan apa? Kalau mereka saling berosilasi dan tegak lurus, ini menghasilkan vektor K arah. Oke. Nah, kemudian kita balik. Kalau misalkan kita balik, misalkan di sininya adalah B, kemudian ke arah sana, ini adalah medan E-nya, ini harus selalu tegak lurus ya. E dan B itu tegak lurus. Kalau diputar berarti dia akan rotasinya ke sana. Ini masih juga nilai K. Ini A, ini B. A itu untuk arah rambat ke kanan, B untuk arah rambat ke kiri dengan nilai B-nya ya aturan kaidah tangan kanan ya. Selain hubungan arah, jadi hubungan arah itu tadi hubungan transversalitas, hubungan arah atau hubungan transferalitas menunjukkan bahwa sebenarnya medan E dan B itu meskipun tegak lurus, dia sefase. Fase artinya sudut perubahan yang terjadi pada keduanya itu sebenarnya sama saja. Nah, sehingga perbandingan magnitudnya, perbandingan ininya bisa kita simpulkan E dibagi B itu sendiri adalah skala sebuah konstanta atau kecepatan cahaya. Dengan ini dapat ditunjukkan bahwa eksplisit gelombang EM selalu melibatkan osilasi E dan B. Jadi solusi non trivial yang tadi itu cos dan bilangan kompleks itu adalah memenuhi persamaan fungsi solusi dari gelombang umum. Kesimpulan terakhir tentang fase dan magnitud antara A dan B ini tidak berlaku, sayangnya secara material tidak berlaku pada medium konduktif.